Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aan Krisnawati dengan NPM 2478-2001 eh, dari kelas A. Nah, pada praktikum ini di lab 11, nah kita akan melakukan Kita akan melakukan pengenalan Ansible sebagai automatic untuk jaringan. Nah, praktikum ini menitik beratkan pada penyusunan inventory perangkat jaringan, pengujian konektivitas Ansible ke perangkat, serta mengambil eh, informasi perangkat yaitu fetch dari router dan switch syscall. Nah, hasil dari Nah, eh, di sini yang pertama yaitu di langkah pertama kita akan menginstal Ansible. Nah, pada tahap awal Ansible diinstal pada Docker. Nah, Docker ini yang terhubung ke seluruh perangkat jaringan. Nah, di sini saya sudah menginstal Ansible. Nah, cara mengeceknya kita sudah eh, ada Ansible atau belum dengan Nah, di sini dia untuk Ansible-nya ini ada versi Python-nya juga. Nah, setelah itu, kalau ini udah muncul, berarti tandanya instalasi Ansible telah berhasil. Selanjutnya, yaitu kita akan menyusun atau membuat file inventory. Nah, file inventory disusun dalam format YAML. Nah, inventory dimulai dari group all atau semua perangkat, kemudian dibagi ke dalam subgroup. Di sini kan ada router serta ada switch sesuai dengan jenis perangkat tersebut. Nah, eh, inventory ini juga berfungsi sebagai daftar perangkat yang akan dikelola ke Ansible. Nah, di sini saya sudah membuat file inventory-nya. Nah, di sini, nah eh, cara kita untuk mengecek inventory-nya yaitu dengan perintah Ansible inventory strip inventory YAML graph. Nah, ini Ansible inventory inventory YAML graph. Nah, di sini dia eh, sudah ada router 1, S1, S2, dan di sini ada switch-nya itu S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, selanjutnya jika sudah eh, mengecek inventory, maka kita yaitu menguji koneksi ke perangkat. Nah, sebelum menjalankan playbook, nah ini, nah di sini kita membuat playbook terlebih dahulu untuk menguji koneksi ke perangkat. Tadi ini kita akan menguji ini dulu. Kita akan menguji ke perangkat. Lalu kita akan membuat playbook dan disimpan dalam file bernama get version YAML. Nah, di sini kita akan menguji koneksi terlebih dahulu.
Nah, di sini perintahnya dia menggunakan Ansible all min i inventory YAML min m ping. Nah, ini untuk menguji koneksi ke perangkat. Nah, ini dilakukan sebelum menjalankan playbook. Koneksi ke seluruh perangkat diuji menggunakan Ansible all min satu inventory YAML min ping. Nah, eh, hasil dari ping tersebut pada seluruh perangkat akan di sini dia akan menunjukkan dia terhubung atau tidak. Nah, di sini untuk S2-nya sukses, S4 sukses, R1 juga, R3, S1, S5, dan S6. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa Ansible berhasil terhubung ke router dan switch melalui SSH. Nah, selanjutnya kita membuat playbook yaitu get version YAML. Di sini saya sudah membuat. Nah, ini. Nah, ini eh, untuk isi dari eh, playbook yang ini. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, Ansible playbook min satu inventory YAML get version YAML. Nah, ini untuk perintah untuk menjalankan playbook tersebut. Nah, di sini untuk playbooknya berhasil berjalan dan menampilkan versi perangkatnya. Nah, di sini untuk S1, untuk informasi perangkatnya, dan di sini yaitu
Langkah 4 pada kita tambahkan task menampilkan guest version informasi hostname akan versi iOS dari setiap perangkat. Nah, di sini simpan file dari setiap perangkat. Nah, di sini kita akan eh, melihat fetch-nya. Nah, di sini dia akan menampilkan informasinya, hostname-nya, image, use title, Python information, system, section. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan. Nah, di pertanyaan utama yaitu bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan. Nah, Ansible terhubung ke perangkat jaringan menggunakan protokol SSH. Nah, untuk perangkat Cisco, Ansible menggunakan network CLI. Nah, tapi di sini kita menggunakan protokol SSH. Nah, apa perbedaan menjalankan Ansible Minping dengan Ansible Playbook? Nah, Ansible Minting digunakan untuk menguji konektivitas dasar ke perangkat, sedangkan untuk Ansible Playbook yaitu digunakan untuk menjalankan serangkaian task yang lebih kompleks dan terstruktur dalam file YAML. Yang ketiga, mengapa kita menetapkan Ansible Network OS iOS pada inventory? Nah, eh, parameter ini memberitahu bahwa Ansible eh, perang bahwa Ansible atau perangkat yang digunakan adalah Cisco iOS. Nah, sehingga Ansible tahu modul dan komen sintak yang sesuai untuk perangkat tersebut. Yang untuk pertanyaan keempat yaitu mengapa Gather Fetch No digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco. Nah, karena pengambilan fetch default Ansible tidak kompatibel dengan perangkat jaringan. Nah, fetch pada perangkat Cisco harus diambil menggunakan modul khusus jaringan seperti iOS Fetch. Eh, lalu pertanyaan kelima, jika inventory salah indentasi, apa yang terjadi? Nah, maka Ansible tidak dapat membaca struktur inventory yang benar sehingga grup atau host tidak bisa dikenal. Bahkan playbook dapat gagal dijalankan. Lalu pertanyaan yang keenam, jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook. Karena
Ansible bersifat deklaratif atau menyatakan kondisi akhir yang diinginkan. Nah, sedangkan untuk Python sendiri yaitu bersifat imperatif atau menentukan langkah-langkah secara detail. Oh, maaf, salah itu untuk pertanyaan ketujuh. Yang keenam itu yang karena file YAML itu lebih mudah dibaca dan dipahami, terutama untuk administrator jaringan. Nah, serta lebih fokus pada deklarasi stage dibandingkan logika pemrograman. Itu Python. Nah, untuk pertanyaan ketujuh itu apa perbedaan filosofi paling mendasar antara Ansible dan script Python? Nah, itu yang tadi saya jelaskan yaitu Ansible bersifat deklaratif atau menyatakan kondisi akhir yang diinginkan. Sedangkan untuk Python atau script Python bersifat bersifat imperatif atau menentukan langkah-langkah secara detail. Yang kedelapan yaitu mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massal, misalnya 20 perangkat sekaligus. Karena Ansible dapat mengeksekusi task yang sama ke banyak perangkat secara paralel, hanya dengan satu playbook dan satu inventory. Untuk pertanyaan yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan automatic agent dalam Ansible? Nah, untuk automation agent adalah sistem yang mampu mengeksekusi otomatisasi secara terstruktur, konsisten, dan berulang tanpa campur tangan manual. Yang ke-10, mengapa Ansible dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibanding script Python? Nah, karena Ansible bersifat idempotent, sehingga tidak akan mengubah konfigurasi jika kondisi perangkat sudah sesuai dengan yang diinginkan. 11. Apa bedanya imperatif dan deklaratif dalam otomasi jaringan? Eh, Imperatif yaitu menjelaskan bagaimana langkah yang dilakukan satu persatu, sedangkan untuk eh, deklaratif hanya menjalankan kondisi akhir yang diinginkan dan membiarkan sistem menentukan langkahnya. Untuk pertanyaan 12 yaitu mengapa Ansible menggunakan konsep inventory? Nah, karena inventory digunakan untuk mengkelompokkan dan mengelola banyak perangkat dengan karakteristik berbeda sehingga playbook dapat dijalankan secara terstruktur dan efisien. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Pak.